mudah-mudahan almarhumah diterima saja almarhumahnya dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Iya, ini musibah ya. Tidak ada semua pun yang menghendaki. Saya melihat bahwa dari KAI juga selama ini sudah sangat baik pengaturannya. Cuman karena ada sedikit trouble, kalau tidak salah taksi online, yang ini sehingga mengakibatkan kecelakaan itu terjadi. Dan tadi kami sudah sempat menyampaikan atas musibah yang terjadi. Mudah-mudahan almarhumah diterima saja almarhumahnya dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Iya, ini musibah ya. Tidak ada semua pun yang menghendaki. Saya melihat bahwa dari KAI juga selama ini sudah sangat baik pengaturannya. Cuman karena ada sedikit trouble, kalau tidak salah taksi online, yang ini sehingga mengakibatkan kecelakaan itu terjadi. Dan tadi kami sudah sempat menyampaikan ke PT KAI, kalau bisa yang perempuan jangan di depan dan belakang. Jadi kalau bisa di posisi di tengah, jadi di posisi paling tengah untuk gerbongnya ya, supaya juga lebih safe, lebih aman buat perempuan. Terkait gerbong itu sudah ada pembicaraan belum lebih lanjut? Oh, belum ya, ini kan masih proses utama evakuasi dulu, penyelamatan buat korban. Tapi mendorong agar gerbong wanita itu tidak lagi di bagian paling depan dan Tadi paling sempat bicara dengan Direktur KAI, kami mengusulkan itu. Kemudian yang kedua adalah pemulihan ini bukan secara fisik, tetapi secara psikologis, karena ini kan ada trauma dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kami mengupayakan bagi mereka yang sebagai pekerja, mohon dari perusahaannya untuk memberikan keringanan, memberikan perhatian khusus sampai betul-betul sembuh dan kembali kerja tanpa ada potongan apapun, haknya bisa terpenuhi. Ini yang sedang kami upayakan. Jadi dorongan pada ibu pekerja begitu ya Bu? Iya, untuk pekerja. Tadi ada salah satu perusahaan yang hadir, kemudian saya sudah menyampaikan bahwa tolong untuk yang korban dari perusahaan Bapak, biarkan mereka sampai sembuh benar baru boleh masuk, tapi haknya tolong terpenuhi. Artinya di sini Menteri PPA akan melakukan asistensi terhadap. Iya, bareng-bareng. Per siang tadi 15 orang dinyatakan meninggal dunia. Tentu ini adalah kehilangan besar, duka, cita terdalam kita haturkan kepada keluarga korban dan semoga semua husnul khotimah diberikan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan siang hari ini saya juga ingin melihat secara langsung para penumpang yang berhasil dievakuasi, diselamatkan dan saat ini tengah menjalani perawatan intensif. Ada di 10 rumah sakit di kawasan kota dan Kabupaten Bekasi. Dan saat ini kita berada di RSUD Kota Bekasi. Tadi saya sempat melihat beberapa yang masih berada di ruangan-ruangan menunggu operasi dan lain sebagainya. Tadi saya juga sempat berdialog dengan pasien beragam, ada yang mengalami patah atau dislokasi di pundaknya, di kakinya, di tangannya. Tapi semua tadi bisa berkomunikasi, ditunggu oleh keluarganya. Dan terima kasih ini atas kecepatan penanganan dari wali kota dan tim
termasuk RSUD dan KAI, bekerja sama tentunya dengan Jasara Harja sebagai penyedia asuransi dan juga BPJS Kesehatan yang semuanya berupaya yang terbaik. Tadi malam ratusan ambulans dikerahkan, ada 163 ambulans dikerahkan secara serentak untuk membawa korban yang berhasil dievakuasi menuju ke berbagai rumah sakit tadi, termasuk RSUD ini, agar bisa ditangani secara cepat. Karena dalam situasi kritis, memang kecepatan penanganan evakuasi ini yang akan menentukan, yang akan menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, terima kasih atas kerja keras dan kecepatan pengambilan tindakan oleh semua yang telah terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Tadi saya sudah lakukan evaluasi secara langsung di lapangan, tapi tidak cukup. Kita akan terus lakukan, kita akan kawal terus melalui kebijakan di tingkat strategis, tapi juga pembenahan di tataran operasional maupun teknis. Dan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto jelas, saya sudah berkomunikasi langsung dengan Menteri Perhubungan dan jajarannya, Menteri Pekerjaan Umum dan jajarannya, karena memang lintasan sebidang kereta dan kendaraan jalan raya ini selalu mengandung resiko. Dan di sejumlah titik resikonya tinggi. Masih cukup banyak perlintasan sebidang yang belum memiliki sistem pengamanan yang optimal, termasuk penjaga di lintasan kereta. Dan sistem yang lainnya juga harus terus dibenahi melalui teknologi yang efektif dan tepat sasaran. Selebihnya kita ingin memastikan juga hadir solusi infrastruktur. Misalnya ketika ada lintasan-lintasan sebidang yang memang sangat padat di sejumlah kota, itu perlu kita bangun flyover atau underpass. Nah, disinilah perlu integrasi yang baik antara pengelola jalan-jalan di darat dengan rel-rel kereta, pengelola rel kereta. Jadi ini perlu pendekatan yang komprehensif dan sekali lagi mengedepankan faktor keselamatan bagi semua. Saya rasa itu bukan hanya di Bekasi, bukan hanya di Jabodetabek, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun. Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat. Menghadirkan rasa aman, nyaman, dan juga safety first itu benar-benar bukan hanya menjadi jargon, tapi benar-benar bisa kita terapkan dengan baik. Tapi juga kita menghimbau, kita ingin memastikan jangan lagi ada yang mengakibatkan kecelakaan. Ini akan diinvestigasi secara menyeluruh. KNKT tadi sudah menyanggupi akan melakukan investigasi secara menyeluruh. Saya minta transparan, terbuka, bisa dijelaskan kepada publik. Karena ini juga harus ada faktor edukasinya. Jangan sampai ada kendaraan macet di tengah jalan, di tengah-tengah rel kereta, yang kemudian satu kendaraan mengakibatkan kecelakaan beruntun, kecelakaan yang mengakibatkan maut. Dan tidak ada yang lebih penting tidak ada yang lebih berharga dari satu nyawa.